Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pembelajaran daring, khususnya ketika kita memakai aplikasi video ya, seperti Google Meet atau Zoom ya. Ini hal-hal yang sangat perlu diperhatikan agar belajar kita ini bisa lebih maksimal dan tidak terganggu dengan hal-hal teknis. Simak video berikut. Dosen Nyentrik. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita sedang belajar daring, yakni ada 8 poin ya, agar presentasi kita ini berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kesan-kesan membosankan di tengah perjalanan. Mengapa? Hal-hal yang perlu dicermati dalam belajar daring ini, ketika kita abai maka banyak hal yang akan terlewat ya. Apa sajakah kira-kira 8 hal itu? Jadi inilah poin-poin yang perlu dicermati ya. Setidaknya ini bisa diterapkan agar pembelajaran kita menjadi baik. Yang pertama itu adalah jarak luring. Jarak luring yang dimaksudkan ini adalah ketika kita presentasi kelompok ya, ada 2 orang ini misalnya berdekatan dan 2 medianya ini menyala dua-duanya, maka akan terdengar pantulan frekuensi ya, itu akan mengganggu sekali. Yang kedua, nyalakan audio. Jangan sampai Anda presentasi, Anda bicara panjang kali lebar ya, juga tinggi gitu ya. Terus audionya ini tidak menyala ya, tentunya tidak akan terdengar apa-apa dari rekan-rekan yang lain yang berada di jaringan yang sama gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa menyalakan video ya, jangan sampai ini terlewat. Mengapa? Itu sebagai bentuk apresiasi kita kepada orang-orang yang mendengarkan kita saat presentasi. Nah, jika kita saja tidak memperhatikan, bagaimana orang yang lain itu akan bisa memperhatikan. Nah, itu juga didukung oleh yang lainnya. Semua harus menyalakan video ya. Yang keempat, agar penjelasan itu didapat secara maksimal, maka tampilkan materi. Jangan sampai ya Anda hanya ngomong tapi Anda tidak mempersiapkan slide-nya. Nah, slide ini membantu agar materi yang Anda sampaikan itu bisa diterima oleh audiens, oleh teman-teman Anda. Begitu ya. Karena ketika kita ngomong saja itu mungkin ya bisa tersampaikan tetapi mungkin tidak maksimal. Ada hal yang bisa terlewat. Nah, jadi kalau kita bisa menyampaikan materi melalui bentuk tulisan, maka buatlah PPT atau materi itu semenarik mungkin. Bagaimana bahasa lisan kita itu nanti akan diperkuat dengan bahasa tulis. Anda bisa memunculkan gambar, Anda bisa memunculkan animasi atau hal-hal visual lain yang kuat ya. Kemudian yang kelima, nah ini sangat penting, kondisi jaringan ya. Jangan sampai Anda abai ya. Kalau jaringan ini ya, misalnya kalau video yang tampil itu buram, itu tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau sampai audionya itu terputus ya, nah ini akan menjadi masalah yang sangat pelik ya. Nah, terus kalau di tempat kita ini jaringannya buruk, apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya kita bisa mengupayakan mencari tempat yang sinyalnya kuat, atau kita mencari wifi atau apapun lah ya, sehingga ketika kita hendak presentasi tidak ada gangguan di jaringannya. Jadi ini perlu dicermati ya, ini bukan menjadi alasan kayak gitu ya. Yang keenam, kuasai medan.
Apakah yang dimaksud dengan menguasai medan? Jadi menguasai medan di sini karena Anda sedang mempresentasikan sebuah materi ya, maka ya Anda harus bisa menguasai, termasuk menghadap ke kamera ya. Kalau tampil di ilustrasi saya ini, bagaimana teman yang satunya ini tidak dapat tempat gitu ya, padahal di sebelahnya masih ada yang kosong gitu. Itu salah satunya. Dan juga menguasai ketika audiensnya tidak ada bertanya, maka Anda mengambil alih kayak gitu ya. Nah, ini terkait dengan poin sebelumnya tadi, audiens ya, yakni Anda setelah selesai presentasi, maka harus membuka sesi diskusi ya, sehingga orang-orang atau teman-teman yang dalam satu frekuensi ini ketika ada yang kurang jelas bisa menanyakan. Nah, Anda juga bisa membantu dengan memunculkan kembali materi PPT. Hingga ketika belum ada yang benar-benar ditangkap atau ada yang datangnya telat join, telat bergabung, maka bisa menyimak melalui PPT Anda. Tetapi jangan sampai Anda menyampaikan atau menampilkan PPT dan Anda diam saja. Ya, Anda harus mengulang lagi penjelasannya sambil terus berbicara. Lah, ini untuk menyiasati agar tidak ada kevakuman ya, agar tidak benar-benar kosong ya. Tetap ada suara yang Anda tampilkan, Anda ide yang Anda sampaikan, penjelasan yang Anda ulang, jadi semacam itu. Tetapi poin yang ke-8 ya, Anda jangan terlena ya dengan penjelasan itu. Jadi Anda harus tetap memahami durasi. Mengapa? Karena kita presentasi daring ya, ini kita menggunakan kuota ya. Itu kalau kita menggunakan akses dari provider kita, dari nomor HP kita lah tentunya. Nah, kalau Anda bisa maksimal, misalnya bisa diselesaikan diskusinya hanya dalam 15 menit gitu ya, tapi poin-poin tetap tersampaikan. Nah, kenapa harus panjang? Ya, maka jika memang pendek itu bisa, ya cukup pendek ya. Jadi itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Selebihnya bila ada ide yang lain-lain, Anda bisa sampaikan di kolom komentar ya. Cukup sekian video ini. Jadi semoga 8 hal ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyet.